Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi di hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah sel, ya. Oke, jadi ini adalah materi khusus untuk kelas 11 menengah atas, ya, sekolah menengah atas. Jadi materinya adalah sel. Apa itu sel? Bisa kita lihat ya di gambar berikut ini. Jadi sel itu adalah suatu unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel itu ada pertama yang akan membentuk suatu kumpulan yang namanya adalah jaringan. Apabila jaringan yang satu berkumpul dengan jaringan yang lain, maka akan membentuk suatu organ. Apabila organ yang satu memiliki fungsi yang sama untuk suatu sistem, maka dinamakan namanya sistem organ. Apabila beberapa sistem organ bergabung menjadi satu, menjadi unit satu kesatuan, itu akan menjadi yang namanya individu. Ini kita akan belajar tentang apa saja bagian-bagian daripada sel. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu bagaimana sejarah sel di dunia. Baiklah, supaya mudah, kalian lihat ada cara cepat untuk memahami ya siapa penemu dari sel. Yang pertama adalah Robert Hooke. Robert Hooke itu adalah seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa sel itu adalah sebuah kamar-kamar kecil. Ya, atau sel adalah suatu kamar-kamar kosong. Ya, dia suatu petakan yang tidak ada isinya. Kemudian ada Robert Brown yang meneliti bahwa sel itu memiliki inti sel, ya, atau nukleus. Jadi ada suatu sel yang di dalamnya ada suatu titik hitam, ya, yang ternyata itu adalah inti sel. Kemudian dilanjutkan lagi penelitian oleh Felix Dujardin. Felix Dujardin ini menemukan bahwa sel itu memiliki suatu cairan ya yang disebut dengan sarkoplasma ya atau sarkode. Jadi penelitian ini dilanjutkan oleh Johannes Purkinje. Kata Johannes, sel itu juga memiliki cairan sel. Sebenarnya dia mengambil penelitian itu dari punya Felix ya. Dia hanya mengganti nama bahwa sel itu memiliki protoplasma ya. Jadi inilah yang diakui oleh dunia bahwa sel itu memiliki protoplasma, ditemukan oleh Johannes Purkinje. Supaya lebih gampang menghafalnya, kalian bisa buat cara cepat menghafalnya itu adalah Rorovejo. Ro, Robert Hooke, Ro, Robert Brown, V, Felix Dujardin, Jo, Johannes Purkinje. Ya, baik. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian buat di kolom komentar. Ya, berikutnya ada teori sel. Jadi sel itu adalah unit titik-titik terkecil dari makhluk hidup disesuaikan dengan beberapa fungsinya ya. Jadi teori ini yang pertama bisa kalian ingatkan ya. Yang pertama itu adalah teori sel, bahwa mengatakan sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Struktur dari makhluk hidup yang seperti apa? Kalau dia tumbuhan itu ditemukan oleh Scladen. Kalau dia hewan, maka yang menemukannya adalah Swan. Biar gampang, Swan hewan ya. Oke, berikut cara menghafalnya itu adalah Susi ya. Susi Susanti hanya gemar PR, fisika dan matematika. Jadi kalau misalkan Susi Susanti itu adalah untuk struktur sel ditemukan oleh Scladen dan Swan. Ya. Kemudian kalau misalnya hanya gemar, H dengan G, berarti hereditas ditemukan oleh Johann Mendel. Oke. Nah, kalau misalnya hereditas berarti sel adalah unit hereditas terkecil dari makhluk hidup, bahwa ada sel yang paling menentukan untuk pewarisan sifat itu adalah sperma dan juga ovum ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian ada juga pertumbuhan ditemukan oleh Rudolf Virchow. Jadi sel adalah unit pertumbuhan terkecil dari makhluk hidup ditemukan oleh Rudolf Virchow. Yang terakhir itu adalah hanya gemar PR, P dan R ya, ada PR,
fisika dan matematika. Ada fungsional terkecil dari makhluk hidup ditemukan oleh Max Coles. Jadi antara kelima ini sangat sering masuk di soal-soal ujian nasional dan juga soal-soal ujian perguruan tinggi negeri. Ya, berikutnya kita akan menemukan yang namanya apa saja isi dari satu sel. Ya, bisa kalian perhatikan gambar berikut ini. Baik, satu sel itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah kulit sel. Ya, bagian terluar itu namanya adalah kulit sel. Kemudian yang kedua itu adalah cairan sel. Namanya adalah protoplasma. Bagian yang paling utama itu adalah inti sel. Pas pertama kali itu adalah kulit sel. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Baik ya, jadi ada satu sel hewan, satu sel tumbuhan. Lihat bagian terluarnya ya. Manakah bentuknya yang fleksibel? Pastinya adalah hewan ya. Bagaimanakah bentuk kulit terluar dari tumbuhan? Kalau dia tumbuhan itu bentuknya kaku ya, karena dia memiliki yang disebut dengan selulosa ya. Jadi ada selulosa, ada hemiselulosa, ada juga pektin ya. Kalau tumbuhan tadi sudah kita bahas, dia punya dinding yang keras, namanya disebut dengan dinding sel ya. Dinding sel itu memiliki susunan yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari selulosa, hemiselulosa, pektin, suberin ya. Itu adalah penyusun dinding sel tumbuhan. Berbeda dengan sel hewan ya. Kalau sel hewan, kulit terluarnya itu disebut dengan membran sel. Nah, apakah tumbuhan memiliki membran sel? Tumbuhan juga memiliki membran sel ya, hanya saja dia ada kulit terluar lagi yang disebut tadi dinding sel ya. Oke, kalau untuk sel hewan ya, kulitnya itu disebut dengan membran sel. Dilihat dari strukturnya itu sangat elastis ya. Oke, lembut, lunak. Dikarenakan coba kalian pegang tangan kalian ya, pasti sangat lembut ya. Adakah yang keras? Itu nggak mungkin. Jadi pasti dia lembut. Jadi mengapa bisa lembut, Bu? Jadi kalau dia lembut itu dikarenakan penyusunnya itu adalah lipoprotein. Apa itu lipoprotein? Dua senyawa yang bergabung itu adalah lipid dan juga protein. Kalau dia bergabung itulah yang membentuk bilayer lipid namanya. Ya, secara umum apa fungsi dari kulit sel? Yang pasti adalah sebagai tempat keluar masuknya zat ya. Kemudian tempat mengeluarkan zat yang tidak berguna ya, atau bisa juga memasukkan zat yang berguna bagi sel. Berikutnya itu adalah cairan sel. Cairan sel itu secara umum disebut dengan protoplasma. Cuman terkadang agak membingungkan ya. Jadi perlu diingat, protoplasma dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah nukleoplasma, cairan sel yang berada di dalam inti sel. Yang kedua adalah sitoplasma, cairan sel yang berada di luar inti sel. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di antara kedua ini apa saja isinya yang sangat sering ditanyakan di ujian nasional ataupun di soal-soal ulangan, itu adalah bagian-bagian dari sitoplasma. Apa itu bagian di sitoplasma? Ada tayangan berikut ini. Ya, jadi ada 2 ya. Ada 2 penyusun dari cairan sel. Ternyata ada bagian yang memang cair atau disebut dengan matriks. Ada juga bagian yang padat disebut dengan organel sel. Apa saja organel sel? Supaya lebih mudah memahaminya, kita punya carcep ya. Jadi ada namanya carcepnya itu adalah mulai dari atas ya. Ripretsen Golifaplas ya. Ikutin saja. Yang pertama adalah untuk fungsinya di bagian samping, sambungkan resin transel ekim mawar ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah
mitokondria. Mitokondria ini adalah suatu organel yang sangat penting ya, karena dia berfungsi untuk proses pembentukan energi melalui proses respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pembentukan energi melalui proses bernapas C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O ditambah dengan 36 ATP atau adenosin trifosfat yang nama lainnya adalah kalor atau energi. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang berfungsi dalam proses sintesis protein atau proses pembentukan protein melalui penggabungan asam-asam amino ya. Jadi ribosom ini bentuknya bulat, kecil-kecil dan jumlahnya sangat banyak ya. Seperti kita ketahui bahwa protein itu adalah suatu zat yang sangat diperlukan untuk metabolisme sel tumbuhan ataupun sel hewan ya. Oke, kemudian yang ketiga, red ya. Red itu adalah retikulum endoplasma, disingkat dengan RE ya. RE ini punya dua bentuk ya. Ada RE kasar, ada RE halus. Kalau dia RE kasar itu adalah retikulum yang ditempeli oleh ribosom. Sehingga fungsinya itu adalah sebagai transportasi hasil sintesis protein. Jadi dialah yang mengangkut protein yang dibentuk oleh ribosom, diangkut oleh RE ke bagian-bagian sel yang memerlukan protein. Berikutnya RE halus. Kalau RE halus berguna untuk proses sintesis lemak ya, lemak atau lipid itu diangkut oleh RE halus. Kalau dia RE halus berarti bentuk RE yang tidak ditempeli oleh ribosom. Ya, berikutnya sen ya. Sen ini adalah sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Fungsinya dalam proses pembelahan sel. Ketika pembelahan sel, dia berfungsi untuk membentuk suatu benang-benang spindle ya, nama lainnya adalah gelendong yang menghubungkan ya, ada kromosom satu dengan kromosom yang lain dihubungkan oleh sentriol. Ya, jadi sentriol ini dia mengganda pada saat terjadinya proses pembelahan sel. Ketika tidak ada pembelahan sel maka dia akan satu saja. Ya, berikutnya ada mirip Redsen Go ya. Go itu adalah Golgi, badan Golgi ya, atau disebut dengan aparatus Golgi ya. Kalau pada tumbuhan disebut dengan diktiosom, sama. Apa fungsi Golgi? Golgi itu berfungsi dalam proses sekresi ya. Sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih berguna. Ekskresi, pengeluaran zat yang tidak berguna, itu dilakukan oleh Golgi. Apabila pada tumbuhan, Golgi atau diktiosom ini berfungsi dalam proses pembentukan dinding sel. Ya, makanya kalau kalian ingin tahu bagaimana bentuk Golgi atau di mana Golgi itu berada, itu ada di dekat kulit sel. Ya, kalau dia tumbuhan dia dekat dengan dinding sel karena dia adalah organel penyusun pembentukan yang namanya dinding sel. Oke. Berikutnya adalah Li ya. Li itu adalah lisosom. Lisosom ini dimiliki oleh sel hewan saja. Ya, dia berfungsi dalam proses pencernaan intrasel. Ya, apa itu pencernaan intrasel? Nah, jadi kalau ada benda-benda asing yang berada di dalam sel, dia akan memakannya dan akan menghancurkannya. Ya, disebut dengan fagositosis, memakan benda asing yang berada dari luar yang mengancam keutuhan sel. Ya, jadi bisa fagositosis, bisa autolisis, bisa juga berperan dalam pencernaan intrasel ya. Ya, dia berperan dalam imunitas ya, menjaga kekebalan tubuh. Nah, bisa kalian hubungkan. Berarti di mana Kak letak dari lisosom ya. Jadi lisosom itu adanya paling banyak di sel darah putih. Karena sel darah putih berfungsi dalam proses imunitas ya itu. Jadi penghubungannya seperti itu. Apa fungsinya? Hubungkan dengan sel yang tugasnya sama seperti organel itu.
Ya, lebih utamanya atau lebih banyaknya yang memiliki lisosom itu adalah sel darah putih. Sesuai dengan fungsi sel darah putih adalah menjaga imunitas tubuh. Ya, berikutnya ada va. Ya, va ini adalah vakuola. Ya, vakuola ini dimiliki oleh seluruh sel, ya, baik di sel tumbuhan ataupun di sel hewan. Namun bentuknya itu berbeda. Kalau dia sel hewan bentuknya sangat kecil, ya, namanya vakuola kontraktil. Ya, satu lagi vakuola makanan. Dimiliki oleh sel-sel yang sangat sederhana, ya, satu sel itu adalah protozoa. Apabila hewan-hewan yang sudah selnya banyak multiseluler itu tidak lagi memiliki vakuola, ya, mereka sudah punya sistem pencernaan yang baik dalam atau sistem pernafasan yang baik untuk mengatur metabolisme tubuhnya. Yang kedua, vakuola pada tumbuhan jelas sekali, ya. Jadi vakuola pada tanaman itu bentuknya sangat besar, dia menentukan turgiditas selnya. Ya, isinya itu adalah menyimpan cadangan makanan. Bisa juga menyimpan minyak atsiri, ya, bisa juga tempat mengeluarkan sisa metabolisme tubuh itu untuk tanaman, ya. Oke, berikutnya adalah plas, ya. Plas itu adalah plastida. Nah, siswa sering salah, ya. Plastida ditulis plastisida, itu beda. Jadi, plastida itu adalah organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah plastida tidak berwarna, disebut dengan leukoplast, ya. Yang kedua adalah plastida berwarna hijau, itu namanya adalah kloroplas. Yang ketiga adalah plastida yang berwarna-warni, namanya adalah kromoplas. Ya, misalnya, mengapa bisa bunga berwarna-warni? Jadi bunga itu memiliki kromoplas. Ya. Kemudian mengapa wortel oranye, tomat merah? Itu karena ada kromoplas, ya, pengatur pigmen di dalam sel tumbuhan. Pigmennya pigmen warna-warni. Tapi kalau khusus warna hijau itu namanya adalah kloroplas. Paling banyak ada di daun, ya. Jadi daun itu mengapa warna hijau? Karena dia punya kloroplas yang isinya itu adalah klorofil atau zat hijau daun. Ya, baik, demikianlah pembahasan kita, ya, untuk cairan sel, ya, yang namanya cairan sel bagian yang padat itu disebut dengan organel sel. Ya, yang terakhir ini adalah inti sel, ya. Apa fungsi inti sel? Ini adalah inti, namanya inti, ya, berarti dia adalah mengatur metabolisme bagian-bagian sel. Inti sel ini punya beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah DNA, ya. DNA ini ada di dalam kromosom. Ada DNA, ada RNA, ya. Lebih jelas nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah yang pertama materi genetik, ya. Jadi bagian dari inti sel itu adalah materi genetik, DNA atau RNA. Ya, kalau pada virus, kalau pada manusia DNA dan RNA. Pada tanaman DNA dan RNA. Yang kedua ini adalah nukleoplasma, ya, cairan di dalam inti sel. Ya, jadi itu adalah nukleoplasma. Bagian di dalam inti sel itu ada kromosom, ya. Kromosom ini punya bentuk-bentuk, ya. Ketika dia tidak lagi membelah itu kromatin. Kalau dia mau membelah, dia berduplikasi, kromatin berubah menjadi kromosom. Kalau dia sudah siap untuk proses pembelahan, namanya adalah kromatid. Ya, baiklah, ternyata sudah di penghujung. Jadi itulah dulu penjelasan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, untuk menguji bagaimana pengetahuan kalian tentang sel, ya, bisa kalian cek di description box itu soal-soal tentang sel. Ya, demikian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, supaya bisa, dan juga tekan loncengnya supaya tahu kalian video-video terbaru dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.